Tanaman ini masih kecil, sudah berbuah. Sebuah pencapaian yang luar biasa, karena biasanya untuk tanaman alpukat ini tidak mudah berbuah kalau tanamannya masih kecil atau masih bibit seperti ini. Ini belum ada 1 meter, sekitar 70 cm, dan masih dalam polybag. Kalau kita bicara tabula pot, tanaman buah di dalam pot, ada beberapa referensi yang bisa kita manfaatkan, kita tanam untuk menjadi tanaman buah di dalam pot. Artinya tanaman tersebut bisa berbuah di dalam pot meskipun tanamannya belum besar. Ada banyak jenis referensi yang bisa ditanam dan mudah berbuah ketika tanaman itu masih muda. Contohnya aneka macam jeruk, kemudian ada srikoyo, kemudian ada belimbing madu, belimbing demak, kemudian ada jambu air merah, hijau, jambu air madu, jambu air citra, jambu air dalhari, black king kong, super green. Rata-rata semuanya mudah sekali berbuah. Kemudian ada jambu kristal, baik jambu kristal yang putih maupun yang merah. Itu beberapa referensi tanaman yang mudah sekali berbuah di dalam pot. Juga ada apel putsa, kemudian ada miracle, kalau tahu ya, miracle fruit itu juga mudah sekali berbuah. Dan yang ada di depan saya ini adalah tipe tanaman buah yang tidak mudah berbuah jika ditanam di dalam pot. Kalau memang ada konten-konten atau informasi yang mengatakan bahwa tanaman alpukat bisa berbuah di dalam pot, itu presentasenya tidak banyak ya, karena memang tipe dari tanaman buah alpukat itu tidak mudah berbuah di dalam pot kalau usianya belum besar. Sehingga kalau ada yang tabula potter, kawan-kawan yang pandai membuahkan tanaman buah di dalam pot, itu bisa membuahkan jenis tanaman atau tipe tanaman yang tidak mudah berbuah di dalam pot, tidak mudah berbuah pada usianya masih muda, maka itu termasuk prestasi yang luar biasa. Salah satunya adalah yang ada di depan kita ini adalah tipe tanaman yang tidak mudah berbuah ketika usia muda, sehingga kalau dia bisa membuahkan tipe tanaman yang seperti ini termasuk prestasi yang sangat bagus. Seperti tanaman jeruk jenisnya banyak, jeruk Bali, jeruk kingkit, jeruk kip, jeruk kasturi, jeruk limon, jeruk purut, rata-rata semuanya mudah sekali berbuah di dalam pot. Dan itu kalau ada yang mengatakan bisa berbuah di dalam pot jeruknya seperti itu bukan sebuah prestasi, karena tanaman-tanaman seperti itu mudah sekali berbuah. Berbeda kalau kita bicara tanaman yang tidak mudah berbuah di dalam pot. Salah satunya ini tanaman buah alpukat. Rata-rata tanaman buah alpukat itu bisa berbuah di lahan dan membutuhkan usia yang tidak muda, 2-3 tahun baru berbuah. Itu saja melihat dari jenisnya dan disesuaikan dengan cuaca iklim setempat. Seperti jenis alpukat khas, itu area yang agak dingin. Kemudian jenis aligator itu di sekitar dataran rendah sampai 800 meter dan seterusnya. Sehingga prestasi bagi kawan-kawan yang bisa membuahkan tipe tanaman yang tidak mudah berbuah. Tentu saja kita harus mengetahui bahwasannya kalau tipe tanaman tersebut tidak mudah berbuah di dalam pot, maka kita harus mencari trik atau menggunakan trik bagaimana agar tanaman tersebut bisa berbuah meskipun usianya masih muda dan ditanam di dalam pot. Banyak ragam, banyak trik, banyak tips dari para suhu-suhu, para master yang sudah biasa membuahkan tanaman buah di dalam pot, para tabula potter gitu ya. Mereka memberikan tips-tips agar bisa berbuah. Ada yang metode pengurangan air,
atau stres air. Jadi tanaman dibuat stres, kemudian setelah dia stres begitu ya, dia kemudian dikocor hormon untuk masuk fase generatifnya, jadi dipaksa begitu. Kemudian ada juga yang memberikan trik dengan cara pemangkasan, dipangkas area-area tunas yang tidak bagus, area-area tunas yang tidak berpeluang untuk menghasilkan begitu dipangkas, sehingga pemotongan fase vegetatif itu lebih cepat. Kayak tanaman itu semacam dipaksa beralih ke fase generatif sehingga lekas berbunga. Dan yang selanjutnya adalah mereka memberikan tips bagaimana agar media tanam ini nutrisinya berkaitan semua dengan fase-fase generatif, sehingga unsur fosfornya tinggi, unsur kaliumnya tinggi, kemudian dimasukkan zat pengatur tumbuh, hormon dan sebagainya, sehingga terpaksa, lagi-lagi terpaksa untuk berbuah. Saya katakan terpaksa karena tanaman sekecil ini sebenarnya belum layak untuk berbuah, seperti cewek ya, anak gadis begitu. Ketika usianya baru 6 tahun ya, kemudian 7 tahun itu kemudian dipaksa untuk hamil misalnya, ini mohon maaf ya, itu kan salah ya. Kalau tanaman kan tidak ada masalah ya, beda dengan manusia. Yang masih muda seperti ini dipaksa memasuki usia dewasa, sehingga dia terpaksa untuk mengeluarkan hasil yang sebenarnya dihasilkan ketika harus dia sudah masuk ke usia dewasa. Ya, seperti itu, intinya seperti itu. Banyak sekali tips-tips untuk lekas berbuah di dalam pot dalam usia muda. Tapi saya katakan sekali lagi bahwasanya banyak tipe atau jenis tanaman buah yang dia bisa berbuah meski tanamannya masih muda. Ada dondong, ada jeruk, ada sawo, ada jambu air, jambu kristal dan seterusnya. Itu tipe-tipe tanaman yang mudah berbuah. Kita tidak perlu dikasih pupuk, tidak perlu dikasih tips-tips atau trik-trik bagaimana bisa berbuah, tidak perlu kasih hormon, tidak perlu disuntik ZPT, itu sudah berbuah. Ya, prestasi bagi orang-orang yang bisa membuahkan tipe tanaman yang dia tidak bisa berbuah atau tidak mudah berbuah ya. Perangsang buah yang bagus apa? Kalau saya referensinya menggunakan Booster 76, sudah terbukti di dalamnya mengandung hormon dan juga ZPT. Kemudian komposisinya bisa disimak di sini, ada N, P dan K. N-nya sekian, P-nya sekian dan K-nya sekian. Jadi kadar dari P dan K-nya dia lebih tinggi daripada N-nya. Kemudian di dalamnya ada hormon untuk perangsang pembuahan, dan ini produk ini termasuk spektakuler ya. Dulu kita pernah ada namanya produk dari Pak Jimmy ya, Pak Jimmy Hantu, itu juga sama, cuman dia sekitar 1 liter ya. Kalau untuk yang Booster 76 ini hanya 100 ml, tapi ini sudah terbukti dan kayaknya ini beberapa kali di dalam live saya ulik ya tentang ini sebenarnya booster kok sampai viral, sampai populer, penjualannya sampai ratusan ribu, kemudian ulasannya juga rata-rata bintang 5, terakhir pembelian juga 333 gitu, repeat ordernya kok banyak begitu. Saya ulik gitu beberapa live saya, ternyata memang nampaknya orang-orang yang memproduksi Booster 76 ini bukan orang sembarangan. Mereka nampaknya konsultan agronomi, budidaya pertanian, para ahli berkumpul untuk membuat produk Booster 76.